Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang scoring system Capcut. Jadi scoring system ini menentukan naik level atau tidaknya teman-teman sebagai kreator Capcut. Video ini cocok banget untuk pemula yang baru gabung menjadi kreator Capcut karena di video ini kalian akan mendapatkan informasi terkait scoring. Jadi skor teman-teman itu bisa didapatkan dari mana saja sih dan skor itu termasuk skor yang mana aja. Nah, itu poin penting yang akan kita bahas di video ini. So guys, stay tune terus di video ini. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifnya ya guys. Pertama, aku mau jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan scoring system. Jadi guys, sistem baru Capcut itu sekarang menggunakan scoring system. Nah, yang dimaksud dengan scoring system itu adalah sistem yang mengukur kemampuan template jangka panjang dan kontribusinya. Jadi guys, setiap level di Capcut itu ada hak istimewa yang sesuai dengan levelnya. Nah, ada rentan skor atau poinnya juga untuk mencapai setiap level. Misalkan saat ini teman-teman baru kreator perunggu atau level 1. Nah, misalkan teman-teman mau naik ke level 2 berarti membutuhkan 80 poin atau 80 skor. Semakin tinggi levelnya, skor yang dibutuhkan juga semakin banyak. Nah, untuk perhitungan skornya itu sendiri berdasarkan riwayat template teman-teman. Namun teman-teman semua perlu diketahui bahwa untuk poin atau skor yang sudah didapatkan saat ini itu tidak bersifat permanen ya guys, melainkan akan ada reset poin setiap 2 bulan. Oleh karena itu, kenapa Capcut menerapkan scoring system itu karena Capcut ingin mengukur kemampuan template jangka panjangnya teman-teman serta kontribusi teman-teman di Capcut. Nah, terkait reset poin tadi, jadi benar ya guys, di Capcut itu poin tidak bersifat permanen alias poin kita bisa berkurang. Nah, jika poin teman-teman berkurang, efeknya itu teman-teman bisa turun level. Misalkan saat ini teman-teman berada di level 3. Setelah di reset poin 2 bulan itu berkurangnya 10%. Berarti teman-teman itu akan turun ke level 2. Dan itu sangat disayangkan. Namun teman-teman tidak usah khawatir karena setiap hari itu poin atau skor kita juga akan bertambah. Kira-kira caranya bagaimana? Nah, caranya itu poin akan ditambahkan setiap hari berdasarkan data aktivitas di hari sebelumnya. Nah, untuk data aktivitas di hari sebelumnya itu akan diakumulasikan menjadi skor atau poinnya teman-teman. Nah, sekarang aku mau jelasin skor atau poin Capcut itu sebenarnya datangnya dari mana aja sih guys, atau dari aktivitas kita yang ngapain aja sih di Capcut. Oke guys, jadi terkait skor atau poin di Capcut, teman-teman bisa mendapatkan dari aktivitas-aktivitas yang ini. Skor yang pertama itu masuk ke skor aktivitas. Jadi dengan aktivitas yang teman-teman lakukan di akun Capcut teman-teman itu akan menambahkan skor atau poinnya. Misalkan banyaknya jumlah template yang teman-teman posting dan banyaknya hari teman-teman memposting template. Sebagai contoh, misalkan dalam sehari itu ada 10 template yang teman-teman upload. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan skor aktivitas. Selanjutnya, jumlah hari teman-teman mengupload sebuah template. Misalkan setiap hari, hitunglah 7 hari. Selama 7 hari itu teman-teman tidak pernah absen untuk mengupload sebuah template. Nah, itu akan menjadi skor aktivitas teman-teman. Yang kedua yaitu skor kualitas template. Jadi teman-teman bisa mendapatkan sebuah skor atau poin itu di Capcut dengan kualitas template. Nah, kualitas template di sini maksudnya apa sih guys? Apakah template kita harus keren, harus bagus editannya, harus bersih editannya, atau yang mana? Nah, maksudnya di sini adalah banyaknya jumlah template teman-teman yang digunakan kemudian diekspor. Ya, bisa dibilang banyak peminat, banyak viewer atau FYP lah guys. Nah, dengan banyaknya jumlah ekspor atau banyak pengguna, di sini teman-teman akan mendapatkan skor kualitas template. Yang ketiga yaitu skor influence. Nah, yang dimaksud dengan skor influence di sini apakah kita harus menjadi seorang influencer, menjadi selebgram, menjadi artis, atau yang lainnya? Nah, jawabannya itu yang penting pengikut teman-teman banyak. Jadi bukan berarti banyaknya jumlah pengikut yang teman-teman miliki itu tidak akan menambah poin. Justru itu juga menjadi penambah skor atau poin teman-teman. Jadi sekali lagi followers atau pengikut itu juga penting banget ya guys.
Nah, ini yang keempat yaitu skor partisipasi aktivitas. Nah, untuk mendapatkan skor partisipasi aktivitas dalam CapCut ini caranya teman-teman bisa dengan mengikuti event-event yang ada di CapCut. Biasanya info event ini ada di paling atas waktu kita membuka akun CapCut kita, guys. Jadi dengan mengikuti event di CapCut bukan berarti kita harus menang event dulu baru mendapatkan skornya. Itu tidak ya, guys. Jika teman-teman menang event itu anggap saja bonusnya. Namun, skor itu tidak akan berpengaruh pada kemenangan mengikuti event. Semakin rajin mengikuti event, teman-teman juga akan mendapatkan skor yang lebih banyak. Selain mendapatkan skor atau poin di CapCut dengan mengikuti atau partisipasi event di CapCut, teman-teman juga akan mendapatkan bonus atau rewardnya. Dan aku sendiri pernah membuktikan, tidak pernah menang event tetapi mendapatkan reward dari CapCut karena rajin mengikuti event. Nah, video event atau tarik dolarnya itu pernah aku share juga di channel YouTube ini, guys. Nah, guys, itulah penilaian dari CapCut untuk mendapatkan skor atau poin di CapCut. Nah, setelah mendapatkan poin atau skor di CapCut, yang harus kita lakukan yaitu tetap semangat terus membuat sebuah template supaya teman-teman tidak turun level. Karena sesuai yang diinformasikan sejak awal tadi, poin tidak bersifat permanen alias bisa berkurang. Namun untuk poin atau skor yang otomatis berkurang itu biasanya jika ada pelanggaran. Misalkan teman-teman melakukan pelanggaran salah satu dari aturan CapCut atau aturan komunitasnya, maka poin akan dikurangi dari total skor teman-teman. Sebelum closing, aku mau ingetin ke semua teman-teman kreator pemula CapCut bahwa faktor terpenting adalah skor kualitas template. Karena skor tersebut menyumbang bagian terbesar dari total skor teman-teman. Nah, semakin banyak template yang diekspor, maka semakin tinggi pula skor kualitas template teman-teman. Sementara untuk skor aktivitas teman-teman akan bertambah secara perlahan dan konsisten jika memang teman-teman memposting secara teratur. Dan yang terakhir yaitu skor influence. Nah, skor influence atau banyaknya jumlah pengikut atau followers CapCut ini adalah faktor yang paling sedikit berpengaruh dalam peningkatan level atau peningkatan skor atau poin di CapCut. Namun followers itu tetap penting ya, guys. Nah, guys, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, share juga video ini, dan thank you so much for watching. Wassalamualaikum, guys. Bye.